Apakah pada saat baca Alkitab nih, pas kita, rasanya kena gitu ya, itu baru Tuhan ngomong ke kita? Atau ketika ada, momen, eureka momen, itu baru Tuhan bicara sama kita atau gimana ya? Hati nurani itu sebenarnya bisa terpolusi karena banyak daripada orang-orang itu hati nuraninya didrive oleh social construct. Apa salah ini win-win solution. Tapi entah kenapa setelah kebelakangan hati saya nggak enak, benar-benar nggak enak sekali. Pertanyaannya tuh tadi Roh Kudus hati nurani. Jangan lupa loh, ini ada suara ketiga, suara setan. Halo teman-teman semua, welcome back ke Q&R lagi. Another exciting time untuk kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua dan mendengarkan respon-respon dari kakak-kakak di sini. Thank you banget Kak untuk waktunya, thank you udah menyediakan waktu untuk persiapan juga dan lain-lain sebagainya. Semoga Q&R ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semua dan juga bisa mendampingi pergumulan teman-teman semua. Oke, let's get started. Apa sih perbedaan suara Roh Kudus dengan suara hati nurani? Ini menarik. Karena saya rasa setiap orang tuh semacam ada perbincangan di dalam hatinya kadang gitu ya. Baik sebelum melakukan dosa atau sesudah melakukan dosa gitu. Misalnya kita habis marah-marah ke orang tua, tiba-tiba ada teguran hati. Kamu kok gak sopan sih dan lain sebagainya. Cuman aku juga setuju sih, aku pikir-pikir perasaan itu atau suara itu gak selalu necessarily harus muncul dari orang Kristen gitu yang sudah memiliki Roh Kudus. Tapi bisa juga muncul dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan gitu. Nah, di sini muncullah pertanyaan teman kita ini. Apa sih perbedaannya suara Roh Kudus dengan suara hati nurani? Sebenarnya kalau kita melihat di dalam Roma pasalnya yang pertama gitu ya, kita melihat di situ bahwa Tuhan itu menempatkan hukum gitu ya di dalam setiap hati manusia. Baik orang Kristen ataupun orang-orang non-Kristen, mereka memiliki hukum gitu. Maksudnya ada moralitas di dalam kehidupan mereka. Orang-orang non-Kristen itu mendapatkan yang namanya common grace. Nah, tetapi yang menjadi permasalahannya adalah apa sih yang menjadi standar daripada moralitas itu? Nah, kalau kita melihat hati nurani itu sebenarnya bisa terpolusi gitu ya. Kenapa? Karena banyak daripada orang-orang itu hati nuraninya didrive gitu ya oleh social construct. Misalnya saya kasih contoh gitu ya. Ada salah satu suku di India. Suku itu mempraktekkan budaya kanibalisme. Kita mau makan mayat yang udah mati itu oke, itu nggak apa-apa. Tetapi bagi suku-suku yang lain itu nggak oke. Mungkin bagi suku-suku yang lain itu oke untuk nikah lebih dari 5 istri gitu ya. Tetapi bagi budaya lain itu nggak oke. Nah, kita melihat di sini bahwa hati nurani itu bisa terpolusi oleh social construct. Oke. Berarti kalau aku boleh konklusikan hati nurani itu limited ya kepada kebenaran-kebenaran tertentu saja yang dibangun oleh society kira-kira kayak gitu betul. ya. Jadi kebenarannya itu tidak universal. Kalau misalnya suara Roh Kudusnya gimana? Iya, tadi kan kita udah dengar ya bahwa hati nurani itu bisa terpolusi, bisa jadi rusak gitu ya. Tapi kalau kita lihat terutama di dalam kehidupan orang Kristen ya, sebenarnya kan di dalam kehidupan orang Kristen kita tahu bahwa kita seringkali ada yang disebutnya kan mendengar suara Tuhan gitu seperti itu ya. Atau ada teguran dari Roh Kudus. Nah, kalau saya melihatnya justru mungkin di dalam sisi yang lebih positif ya. Sebenarnya suara hati nurani dan Roh Kudus bisa dibedakan, tapi sebenarnya berhubungan, memiliki relasi. Maksud saya apa ya? Hati nurani itu juga bisa dipolusikan, kalau saya mungkin pakai ilustrasi yang lebih gampang gitu ya. Kalau kamu misalkan pertama kali mau melakukan perbuatan yang jahat ya, mau nyontek gitu ya, itu mungkin pertama kali kamu akan rasanya takut, keringat dingin dan sebagainya. Tapi sekali lagi kalau kamu kebiasaan melakukan itu, seperti tadi kata Kak Riki ya, sudah bilang, itu kamu mungkin rasa itu bisa hilang, makin tawar, jadi mati rasa justru. Hati nuraninya tuh lama-lama kamu bisa justru semakin beku gitu ya, nggak bersuara lagi. Sebaliknya gitu ya, hati nurani itu justru bisa dilatih. Tentunya dilatih dengan cara apa? Dengan bagaimana kamu berhubungan terus dengan Tuhan, membaca Alkitab, berdoa. Itu hati nurani kamu bisa dilatih menjadi jauh lebih peka. Seperti pisau yang diasah jadi jauh lebih tajam. Bahkan Theo juga sudah bilang ya, sebelum melakukan dosa atau bahkan sesudah melakukan dosa, suara hati nurani itu bisa berbunyi gitu ya. Ada orang bilang katakan ya, orang-orang Kristen itu adalah orang yang kudus. Nah, kita harus ngerti di sini bahwa kudus itu bukan berarti dia tanpa salah sama sekali. Pendeta Stephen Tong pernah bilang ya, orang yang kudus tuh orang yang justru semakin peka dengan kesalahan-kesalahan yang kecil sekalipun yang mungkin kita anggap itu bukan salah justru.
Nah, saya coba mau ambil dari definisi ini ya, bahwa kalau orang yang sebenarnya orang punya relasi dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu hati nuraninya bisa dikatakan ya, Roh Kudus juga memakai hati nurani untuk buat dia sangat peka dengan dosa-dosa yang kecil sekalipun gitu ya. Sebenarnya saya ada pengalaman sedikit gitu ya, yang saya rasa saya pernah mendapat teguran dari Roh Kudus gitu ya. Dulu waktu saya sebelum menjadi hamba Tuhan tuh saya kerja gitu, kerja biasa, dan saya nge-gym. Dulu harganya juga lumayan mahal ya. Terus tiba-tiba tuh saya ditawarin sama, itu kan karena saya udah kenal baik, ada kayak semacam adminnya di depan, tuh saya pernah ditawarin, "Kak, mau nggak nih? Ada cara yang lebih murah loh untuk membernya gitu." Oh gitu ya, gimana caranya? Ya intinya sebenarnya itu cara nakal, karena saya harus akhirnya transfer ke dia gitu ya. Oke. Dan tapi saya pikir, oke aja lah, ini kan yang gue juga bayar, dia juga dapat untung, dan gue juga dapat membership gitu. Apa salah, ini win-win solution. Tapi entah kenapa setelah kebelakangan, hati saya nggak enak gitu. Bener-bener nggak enak sekali. Kayaknya ada something wrong dulu. Dan ternyata kebetulan setelah itu saya sakit. saya sakit beneran, saya sakit perut, saya lumayan demam gitu dan sebagainya. Lalu saya rasa dalam hati, wah ini kayaknya gue bersalah deh sama Tuhan gitu. Tapi ya mau bagaimana gitu. Tapi saya rasa, saya sadar sekali, saya waktu itu tuh kayaknya saya salah di sini. Harusnya nggak begini. Harusnya gue kalau misalkan benar-benar jadi orang Kristen yang baik, ya gue rela dengan bayar yang lebih mahal, karena memang itu kan gue mau nge-gym, gue mau ada fasilitas. Kenapa gue selalu mesti cari jalan belakang? Ya aku pikir ini mungkin salah satu contoh di mana harusnya kita bisa menjadi semakin peka dengan hal-hal yang kecil sekalipun. Yang dulunya mungkin kita pikir, ya nggak apa-apa lah, kan gue tetap dapat fasilitas kok, ya intinya dia pakai membernya dia, atau gue dianggap anggota keluarganya dia, bagaimana pokoknya jadi jauh lebih murah. Tapi ya itu sekali lagi itu underhand kan, itu nggak benar gitu. Jadi sebenarnya waktu kita benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan, ya itu sekali lagi kepekaannya itu akan dilatih, kita akan semakin peka dan kita akan semakin sadar dosa-dosa yang kecil sekalipun itu sebenarnya salah. Sedikitnya saya tambahin dulu sama sebelumnya ya, bagaimana hati nurani itu berbeda dari suara Roh Kudus ya, karena hati nurani itu memang adalah bagian dari diri kita manusia gitu ya, sedangkan Roh Kudus adalah Allah gitu. Di mana hati nurani kita tetap ada sekalipun Roh Kudus tidak sedang berbicara kepada kita, Tuhan tidak berbicara kita, karena hati nurani kita itu seperti kali kita dibilang ya, dibentuk bisa juga dari dalam susunan masyarakat dan seterusnya, sehingga dalam hati kita itu ada semacam hukum-hukum moral yang ketika kita melanggarnya maka kita menjadi merasa gelisah, merasa malu, merasa bersalah. Nah, tapi ini sebetulnya menarik ya, hati nurani ini jadi satu hal yang penting. Memang kalau ditanya apa sih hati nurani, itu kita agak susah menjelaskannya, tetapi kita in a sense tahu ya, karena itu kalau kita melakukan kesalahan kita rasa bersalah, gitu. Seperti ada dialog. Nah maka ya ada beberapa banyak pemikir yang mencoba menjelaskan, tetapi intinya adalah hati nurani itu semacam suara dalam diri kita yang bertindak untuk menuntun kita, memberikan kepada kita signal kita sedang melakukan apa yang benar atau apa yang salah, gitu. Dan itu mempengaruhi seluruh diri kita, baik itu dalam rasio misalnya, kehendak dan emosi. Misalnya dalam rasio kita tahu tindakan ini salah. Tetapi ternyata kita tetap punya keinginan untuk melakukan kehendak itu. Di situ timbul emosi yang akhirnya gelisah, merasa bersalah. Jadi hati nurani itu fungsinya seperti apa ya, penjaga gitu ya. Ketika ada sesuatu dalam diri kita yang fragmented, antara apa yang kita tahu, apa yang kita pikir benar, tapi kita melakukan salah, kita inginkan salah, maka itu menjadi alarm, begitu, menjadi alarm. Dan itu justru sesuatu yang sebetulnya membedakan kita dari binatang, in a sense. Karena kalau binatang itu mereka hanya bertindak sekedar melakukan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka secara insting inginkan, entah itu mencari makan, entah itu membunuh, entah itu beranak cucu, mereka hanya melakukannya berdasarkan insting. Tapi manusia punya akal, begitu, punya pengertian ini benar, ini salah. Tapi sebaliknya juga, hati nurani itu membedakan kita dari misalnya satu ras yang namanya ras Vulkan, gitu ya. Kalau ada yang nonton film Star Trek gitu, yang long live, yang begini-begini, ya, si Spock begitu. Di mana ras Vulkan itu adalah satu ras yang hanya punya namanya rasio. Jadi tindakan apapun yang mereka lakukan itu dilakukan berdasarkan rasional mereka, gitu. Tetapi tidak ada emosi. Nah ini membuat mereka itu sepertinya less than a human. Karena misalnya ada kasus gini ya, misalnya kita mendengar, pernah waktu itu kan ada cerita, ada seorang bapak yang ditangkap oleh polisi. Kenapa? Karena bapak ini punya kebun marijuana.
Tetapi setelah ya kita bilang, oh marijuana ya pasti ini salah lah, ilegal gitu kan, harusnya ditangkap. Tapi waktu kita mendengar dia menanam marijuana itu, Atau ganja ya? ganja itu, karena dia punya istri yang lagi sakit dan mereka tidak punya dana untuk berobat. Jadi ganja itu meringankan sakit istrinya. Dan ketika si bapak ini ditangkap, ya istrinya kesakitan sampai akhirnya meninggal, sementara bapaknya di penjara. Nah kalau kita ngelihat seperti ini gitu ya, makhluk vulkan mungkin akan mengatakan ya memang harusnya di penjara gitu. Tetapi kita sebagai manusia kan bilang, oh ini ada yang salah di sini, ada yang salah di sini. Nah ini satu hal yang seringkali kita jarang pikirkan tentang hati nurani. Sesuatu yang sebetulnya Tuhan berikan kepada kita, sesuatu yang sangat penting, yang seringkali Tuhan pakai untuk dia itu berbicara kepada kita. Hati nurani itu jadi salah satu cara di mana manusia diciptakan secara khusus, beda dari binatang yang lain, supaya manusia itu bisa berelasi dengan Allah. In a sense mendengarkan suara Allah. Kalau kita mengkerucutkan lagi nih, lebih spesifik. Secara praktis ya, kira-kira gimana cara mendengarkan suara Tuhan? Apakah pakai mimpi gitu, atau pakai suara tiba-tiba muncul, atau pakai penglihatan gitu, dan lain-lain sebagainya. Menarik ya, pertanyaan menarik. Cuma ini saya bacakan dulu Ibrani pasal pertama, ayat pertama ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi di sini Alkitab sebenarnya tidak menegasi, tidak menolak sama sekali bahwa memang zaman dahulu Tuhan berbicara dengan berbagai cara kepada manusia. Baik itu melalui mimpi, baik itu Tuhan seperti bertemu langsung di dalam sosok manusia, baik itu dengan berbagai cara ya. Di zaman bangsa Israel ada nanti lewat tiang awan, tiang api. Tapi kita harus tahu bahwa ya ini sekali lagi, tadi di ayat ini juga dikatakan bahwa di zaman akhir ini dia berbicara dengan perantaran anaknya langsung, yaitu Tuhan Yesus yang kita tahu, dan akhirnya kisah hidupnya ditulis di dalam Alkitab. Apakah berarti Allah sama sekali tidak bisa istilahnya dengan cara supranatural menyatakan dirinya? Saya pikir masih bisa, pasti, tetapi di dalam kesempatan-kesempatan khusus, mungkin di mana di daerah situ mungkin sama sekali tidak ada Alkitab, ada orang-orang di sana belum sama sekali kenal dengan Injil, Tuhan bisa saja menyatakan dirinya dengan cara seperti itu. Tetapi di dalam zaman sekarang, di mana kita sudah dapat akses dengan mudah, kita bisa dapatkan Alkitab, bahkan saya percaya di sini setiap orang minimal handphonenya ada Alkitab, belum juga ada Alkitab jilid berapa di rumah, kita tentunya bisa mengenal Tuhan dan juga mendengarkan suara Tuhan melalui dari membaca firman-Nya. Sebenarnya saya setuju ya dengan jawaban daripada Kak William, bahwa memang di zaman ini Tuhan itu seringkali berbicara melalui Alkitab, melalui firman-Nya yang tertulis, yang kita miliki di rumah kita masing-masing atau di HP kita masing-masing. Nah, tetapi kita semua memiliki teman gitu ya, atau kita sendiri bahkan, kita itu seringkali ingin mendengarkan suara Tuhan itu seperti nabi-nabi zaman dulu. Misalnya itu seperti Musa, tiba-tiba ada semak belukar berapi, tiba-tiba ada suara Tuhan keluar dari situ. Atau dari seperti misalnya Bileam, tiba-tiba keledainya ngomong dan lain-lain gitu kan ya. Kita seringkali mau dengan hal-hal tersebut gitu. Kelihatannya kan ya. real gitu langsung. Iya, kelihatan tuh langsung lagi diem-diem di kamar, bantal kita ngomong gitu. Banyak orang itu mau hal-hal seperti itu, hal-hal supranatural. Kalau saya takut loh, Rick. Tiba-tiba bantal saya juga takut. Ya, tapi banyak orang yang mau hal-hal seperti itu. Tiba-tiba tidur terus dapat mimpi, ketemu Tuhan dan lain-lain. Banyak orang-orang mau seperti itu. Dan mereka merasa bahwa kalau Tuhan berbicara melalui cara ini, maka itu adalah hal yang pasti dan hal yang benar. Nah, banyak orang menganggap hal ini. Tetapi kita harus tahu konteks dulu. Kenapa Tuhan itu dulu banyak berbicara dengan seperti itu, dengan cara-cara seperti itu. Nah, kita harus mengerti bahwa di zaman Musa, di zaman Adam, di zaman Yosua dan lain-lain, di dalam zaman itu belum ada Alkitab. Nah, di situ belum ada Alkitab. Oleh karena itu, ya Tuhan pasti harus menyatakan dirinya secara langsung. Nah, tetapi di dalam zaman sekarang, zaman kita ini, seperti Kak William tadi jelaskan, Alkitab itu sudah ada di mana-mana. Sudah tertulis, kita memiliki akses kepada Alkitab. Tetapi bukan berarti saya menolak cara-cara Tuhan yang lain gitu ya. Tuhan memang bisa saja melalui cara-cara yang supranatural.
Tapi kita sebagai orang Kristen yang mengerti ini, kita bukan berharap cara itu secara terus-menerus, tapi kita juga harus mencari Tuhan melalui firman Tuhan. Kita coba pikirin gitu ya, kenapa ya kita kok rasa ini sesuatu yang kurang wow, sehingga kita pengennya tuh yang spektakuler, yang mujizat, yang supranatural. Kita mungkin mesti tanya loh sama diri kita, ya kenapa kita pengen hal-hal itu ketimbang Alkitab? Apakah karena ternyata ujung-ujungnya kita malas baca Alkitab, ya? Ataukah mungkin karena kita tuh orang yang nggak pengen dikoreksi sama apa yang sebetulnya Tuhan itu pengen kita lakukan untuk bertobat dari hal tertentu, sehingga mungkin orang itu mengatakan saya mendengar suara Tuhan ketika apa yang dia rasakan itu sesuai dengan keinginan hatinya. Gitu. Tapi kalau ternyata ada, tadi kita kan bicara hati nurani, kalau ada teguran-teguran dari baca Alkitab yang menegur hati nuraninya, ternyata dia nggak suka. Gitu. Dia lebih suka hal-hal yang kayaknya melihat tanda-tanda yang sesuai sama ambisi pribadinya. Di mana dia mungkin nggak mau dengerin orang lain sebetulnya, ingin mencapai apa yang dia ingin capai. Padahal ini sesuatu yang bahaya. Karena kita tahu dari mana itu tuh betul-betul suara Tuhan. Jadi kan ada ini ya, pertanyaannya tuh tadi Roh Kudus, hati nurani. Jangan lupa loh. Selain suara Roh Kudus, hati nurani ada suara ketiga, suara setan. Dan itu yang kita perlu hati-hati. Justru saya bayangkan kalau tidak ada kitab suci, betapa gereja Tuhan itu sangat bahaya. Ya, ibaratnya kita waktu bikin paper, begitu kan, kita harus tulis footnote. Karena apa? Ya supaya semua orang bisa mengkonfirmasi dari sumber-sumber mana. Dan itu kenapa beauty-nya ya? Saya melihat itu Alkitab itu salah satu dokumen di mana yaitu dokumen sejarah yang paling banyak kopinya. Kalau kita punya kitab sejarah Julius Caesar atau apa, itu kopinya hanya sekian. Alkitab itu belasan ribu kopi-kopi yang ditemukan. Dan itu membuat sebagai satu kesaksian ya bahwa ini sesuatu yang bisa di-authenticate, ini sesuatu yang benar. Nah, saya rasa ini semacam analogi buat pengalaman kita mendengar suara Tuhan juga. Ketika ada orang bicara, saya mendengar suara Tuhan dalam mimpi, dalam penglihatan, ya kita harus kembali lagi lihat ke Alkitab. Karena inilah firman yang Tuhan berikan kepada semua umatnya. Bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Maka mungkin nggak Tuhan bicara secara pribadi, secara khusus, secara supranatural kepada satu orang. Mungkin Tuhan Maha Kuasa, dia bisa melakukan itu. Tapi kita perlu bandingkan lagi dengan Alkitab. Apakah yang dikatakan orang itu sesuai atau tidak. Dan kalau memang kita bisa dapatkan itu dari Alkitab, ya kenapa kita tidak baca Alkitab. Jadi ini kenapa saya lihat kita perlu tanya, kenapa kita perlu lebih kagum gitu ya dari sama mukjizat. Karena ternyata mendengar suara Tuhan lewat Alkitab itu satu hal yang sangat penting harusnya. Kalau aku boleh konklusin sedikit nggak? Jadi memang banyak juga boleh. Jadi memang pada akhirnya Alkitab ini harus menjadi standar dari pengalaman-pengalaman kita, baik ya nanti ada penglihatan apa gitu kan, atau hati nurani kita berbicara sesuatu, tetap at the end kita harus back to the Bible untuk konfirmasi. Ini menjadi standar kita untuk mengkonfirmasi apa yang kita alamin ini suara Tuhan atau bukan. Gitu kan? Saya jadi keingat satu gambaran lagi ya. Kita mungkin seringkali di satu sisi gitu ya, kita mungkin semacam orang Kristen yang menekankan doktrin sehingga kita mengabaikan pengalaman spiritual dalam hati kita. Tapi sebaliknya gitu, kalau kita menjadi orang Kristen yang menekankan pengalaman spiritual tetapi tidak menekankan doktrin yang kita dapat dari Alkitab, itu bahaya. Karena Paulus bilang, misalnya nih ya, kamu tiba-tiba melihat satu malaikat terang ya yang mengatakan jalan keselamatan bukan dalam Yesus Kristus. Itu udah wow banget ya kok ya. Tetapi dalam William Sugiarto. Gitu. Harus kita tengking gitu kata Paulus. Nah itu harus kita tengking. Nah itu pengalaman rohani yang sudah mutlak gak bisa diganggu-gugat. Dan maksudnya itu miracle gitu. Tapi Paulus bilang itu gak ada gunanya. Itu suara setan. Nah kita tahu dari mana? Ya bandingin sama doktrin-doktrin yang kita dapat dari Alkitab. Nah, jadi antara doktrin dan pengalaman kerohanian seharusnya itu harus seimbang. Gitu. What a privilege to have a Bible ya sebenarnya sekarang ini. Seringkali kita pikir ya kenapa nggak kayak dulu aja Tuhan langsung ngomong, tapi what a privilege to have a Bible. Nah, practical question nih langsung kalau kayak gitu. Kita sekarang udah punya privilege ini, the truth yang sudah dituliskan untuk kita. Gitu. Ini pertanyaan yang mungkin sangat sederhana gitu ya, mungkin bagi mau orang Kristen yang baru atau yang udah lama, pertanyaan ini bisa applicable buat semuanya, tapi ini sangat-sangat penting.
secara praktis, secara praktikal, bagaimana caranya kita bisa mendengar suara Tuhan lewat Alkitab? Apakah pada saat baca Alkitab nih, pas kita rasanya kena gitu ya, itu baru Tuhan ngomong ke kita? Atau mungkin saat kita baca Alkitab, cocok nih sama pergumulan saya, itu baru Tuhan ngomong sama kita? Atau ketika knowledge kita rasanya dipenuhi, ada momen, eureka momen, itu baru Tuhan bicara sama kita, atau gimana ya? Banyak sekali daripada anak-anak Tuhan itu memang seringkali berpikir bahwa ketika mereka saat teduh, mereka baca Alkitab, dan mereka merasa bahwa, Tuhan itu berbicara loh kepada saya. Maka mereka akan mengatakan, wah ini loh firman Tuhan, ini loh firman Tuhan. Tapi kalau mereka baca Alkitab, dan ketika pas selesai baca, mereka merasa seperti, oh iya, udah. Mereka akan berpikir bahwa Tuhan nggak berbicara pada mereka hari itu. Nah ini saya pikir adalah pikiran yang salah gitu ya. Karena kita harus mengerti bahwa Alkitab itu pada dasarnya adalah firman Tuhan. Ketika kita membaca itu, baik kita mendapatkan sesuatu misalnya, ataupun kita merasa bahwa tidak mendapatkan sesuatu, Alkitab yang kita baca itu tetap adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang masuk ke dalam hati kita dan akan bertumbuh seiring perjalanan kita mengikut Tuhan. Nah kalau saya sendiri gitu ya, di dalam pembacaan Alkitab saya itu suka membaca Alkitab di pagi hari. Jadi ketika saya masih SMA itu saya suka bangun jam 4 pagi saya baca Alkitab. Wow. Tapi sekarang udah jadi jam 5. Ya, tapi sekarang udah jadi jam 5. Itu saya bangun Jam 5 pagi. sore atau pagi? Jam 5 pagi. Ya, jadi saya bangun jam 5 pagi saya membaca Alkitab saya. Kenapa sih saya suka itu baca jam 5 pagi? Ya, kalau bagi diri saya sendiri saya merasa bahwa itu adalah waktu terbaik bagi saya untuk membaca Alkitab. Kenapa? Karena setelah daripada jam itu, matahari terbit, saya banyak hal yang harus saya urusin. Hewan misalnya. Peliharaan. Ya, hewan peliharaan saya tuh banyak sekali gitu ya. Terus kemudian juga kuliah. Nah kemudian biasanya sebelum saya membaca Alkitab itu, saya akan menyanyikan satu lagu. Kemudian saya membaca Alkitab saya, kemudian saya berdoa syafaat dan selesai. Oke. Nyanyi lagunya fales nggak, Rik? Ya itu sendirilah ya. Setelah nyanyi hewannya bangun semua, makanya harus ngurusin. Bagaimana menyikapi ketika momen itu terjadi? Ketika saya baca sebagai ya either knowledge atau ya kalimat gitu loh. Yang saya tahu ini firman Tuhan, tapi saya menyikapinya gimana ya Kak? Boleh nggak kalau misalnya ada tambahan di situ juga? Kalau saya ya, saya nggak sikapi gimana-gimana. Dan jujur, most of the time pembacaan Alkitab buat saya pribadi, orang lain mungkin beda. Mungkin nggak ada rasa. Saya mesti jujur ngomong. Kalau misalkan kita ngomong, ada nggak momen khusus? Pasti ada gitu ya. Sampai sangat tersentuh, sampai mungkin bisa keluar air mata, bersyukur ada Tuhan ini. Tapi justru kebanyakan waktu saya biasa-biasa saja sih. Lalu apakah berarti artinya Tuhan tidak berbicara kepada saya? Aku rasa sih enggak juga ya. Saya justru saya paling suka pakai contoh ini gitu ya. Ada yang suka gitu, saya lagi mau cari pacar, lalu dia tutup Alkitab, lalu dia buka, dia jebret begitu ya, langsung tunjuk gitu ya. Lalu di situ ceritanya, Yakub dapat pacarnya Lea, tapi ditipu. Waduh gawat nih, berarti saya ditipu juga. Saya pikir ini pasti bukan pembacaan model kayak begini ya. Kita semua di sini setuju ya. Saya sengaja pakai contoh ekstrim gitu. Tapi jangan memperlakukan Alkitab seperti itu, please ya. Jangan asal tunjuk, ini firman untuk saya. Enggak sih saya pikir. Kalau saya pribadi, saya setiap hari baca Alkitab pagi, baca berapa banyak gitu misalkan ya, tergantung sih, biasa sih sekitar 4 pasal seperti itu. Ya kadang dapat sesuatu, kadang mungkin bisa dikaitkan, di sini berarti ada doktrin seperti ini dan sebagainya. Tapi memang most of the time nggak ada rasa seperti itu. Tapi aku pikir nggak ada apa-apa, nggak ada masalah sama sekali. Karena saya percaya di dalam setiap pembacaan Alkitab kita itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia sama sekali. Tadi Kak Riki juga sudah cerita ya. Justru kalau kita nggak pernah baca Alkitab sama sekali, di momen-momen tertentu kita tuh jadi nggak tahu mau ngomong apa. Maksudnya di dalam kehidupan kita itu kita ketemu banyak hal ya. Ketemu dengan orang yang lagi sedih, ketemu dengan orang yang lagi senang dan sebagainya. Dan seharusnya ketika kita kalau setiap hari benar-benar sudah baca, merenungkan Alkitab, itu firman bisa keluar dari kehidupan dia, yang tanpa kita sadar gitu ya. Memang kita nggak memorize ayat demi ayat itu, tapi kita bisa kok bicarakan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bahwa di dalam saat yang sedih, misalkan kita katakan, percaya loh, Tuhan tuh tetap setia. Kenapa kamu tahu Tuhan tetap setia? Dari Alkitab Tuhan sudah nyatakan.
Israel berulang kali bertahun-tahun, kita tahu mau dari kitab Samuel, kitab Raja-Raja, mereka akhirnya lari dari Tuhan, tapi Tuhan tetap masih coba cara mereka suruh kembali. Tapi apakah benar-benar semata-mata kembali? Enggak loh. Itu Tuhan minta mereka kembali, Tuhan tetap minta mereka bertobat. Misalkan saya bicara seperti itu ya, itu adalah firman yang sudah dihidupi bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, setiap hari kamu baca. Itu baru bisa keluar dengan natural ketika kamu benar-benar baca itu setiap hari. Lalu gimana sih cara baca Alkitab itu, cara baca merenungkannya. Saya ambil satu contoh gitu, misalkan kamu baca narasi. Narasi itu seperti apa sih? Kitab Kejadian paling gampang ya. Nah, ada cerita Yusuf, Abraham, Ishak, Yakub dan sebagainya. Ketika saya baca narasi itu sih, saya nggak akan baca seperti ini. Oh ya, ini dongeng lah 2000 tahun yang lalu, sama aja kayak saya baca komik atau baca apapun. Kalau saya enggak gitu ya. Kadang ya, tapi ini bisa jadi contoh jelek ya. Kadang tuh saya coba memposisikan kalau saya jadi tokoh Alkitab di masa itu, gimana sih? Kalau saya jadi Abraham 99 tahun nggak punya anak, rasanya gimana sih? Masih percaya nggak sih saya sama Tuhan? Setelah saya coba bandingkan seperti ini ya, saya langsung sadar bahwa wow, Abraham tuh luar biasa ya. Dia kok bisa setia 99 tahun. Saya mungkin 50 tahun udah cukup kali. Udahlah, saya anggap aja saya nggak bakal punya anak lah. Udahlah, mungkin ya nggak tahu, terserah Tuhan deh gimana. Mungkin saya jadi orang yang putus asa. Tapi tentu ini kadang nggak terlalu bagus ya. Kenapa nggak bagusnya? Seringkali itu kita cocokkan diri kita tuh dengan tokoh superhero-nya. Ya, contoh kita baca Daud dan Saul, pasti kita jadi Daudnya. Padahal in reality ya banyak kan kita jadi Saulnya. Jujur aja nih ngomong, kita jadi Saulnya gitu. Cuman sekali lagi ketika kita menyikapi diri dengan benar dan kita coba bandingkan, misalkan kita yang ada di posisi di dalam tokoh Alkitab itu, harusnya itu akan lebih banyak, kita akan bisa lebih apresiasi ceritanya. Mungkin satu tips dari saya itu ya, bagaimana kita coba, kalau kita benar-benar di posisi orang di dalam Alkitab itu, apakah kita bisa seperti mereka? Apakah mungkin bisa saja mungkin kita jauh lebih buruk? Apakah kita lebih baik? Ya ini bisa berbagai macam, tapi ini boleh jadi salah satu cara kita merenungkan kontemplasi. Waktu kita baca Alkitab, yaitu kita baca firman Tuhan. Kita sedang membaca perkataan yang Tuhan sedang sampaikan kepada kita. Tetapi memang di dalam membaca Alkitab tidak selalu nih kita mendapatkan momen-momen di mana kita mengena banget gitu kan. Kadang ya biasa-biasa saja. Kadang malah kita bingung begitu. Nah, tapi sebetulnya itu kan yang namanya membangun relasi. Misalnya kita punya seorang tua gitu ya. Katakanlah kita punya seorang ayah. Ya kita relasi sama ayah kita ya kadang biasa-biasa aja kan. Sekedar papa kita ngomong yuk makan gitu. Mandi, kerjain PR. Biasa aja gitu. Nggak setiap kali anakku duduk di depan, saya mau bicara sama kamu. Itu kan kita bisa stres kalau setiap jam ngomong kayak gitu kan ya. Takut. Tapi ada momen-momen serius seperti itu, di mana sepertinya Tuhan itu ngomong something yang spesifik kepada kita yang penting sekali buat kita hari itu. Nah, saya rasa relasi dengan Tuhan itu juga seperti itu. Nah, tapi kan penting juga nih relasi di mana ada relasi yang continuous ya, yang terus berjalan gitu. Tidak selalu intens, tetapi sekalipun biasa-biasa saja ya tetap berjalan gitu. Kan tentu ini pun menjadi momen-momen di mana relasi kita dibentuk. Ya, bukan berarti kalau ketemu sama papa kita sebulan sekali ngomong intens, kan kita nggak seperti itu kan ya. Tapi kita ada momen-momen yang biasa-biasa saja, itu justru membentuk relasi kita sama papa kita. Kita merasakan presence dia gitu. Kita terus ada relasi yang lebih konstan ketimbang hanya sebulan sekali. Ya memang tentunya kita ini ya pasti akan merasa sangat terberkati tuh dalam momen-momen di mana Tuhan itu sepertinya bicara secara intens bagi kita, dan itu tentu saja yang harusnya kita coba untuk dapatkan. Tidak selalu dapatkan, ya nggak apa-apa kalau nggak dapat, tapi kita coba selalu untuk dapatkan. Nah mungkin saya tambahin yang ini ya, gimana sih kita mau mengejar momen-momen yang betul-betul kita merasa Tuhan ngomong something kepada kita gitu ya. Nah itu saya rasa itu yang biasanya itu disebut sebagai meditation. Di mana yang namanya kita membaca Alkitab, itu kita sekedar hari itu buka Alkitab, baca 4 pasal atau 1 pasal aja gitu ya. Yaitu namanya baru membaca Alkitab. Gitu. Itu bukan meditation, bukan merenungkan firman Tuhan. Nah kita kalau bisa sediakan waktu untuk kita bukan saja membaca, tapi juga memikirkan lalu memeditasikan.
Ya, mungkin kalau saya bagi langkah seperti itu. Nah, membaca ya kita membaca apa yang tertulis di Alkitab dan kita mencoba mengerti ini ngomong apa sih gitu ya. Lalu setelah itu kita memikirkan apa? Memikirkan hal-hal kebenaran-kebenaran teologi yang tersimpan di balik cerita itu. Setelah kita ngerti, oh ya Tuhan ini ceritanya seperti ini, oh Paulus ngomong ini nih. Kita coba tanya beberapa hal yang simple misalnya. Bagian ini nih bicara apa sih tentang Allah? Dari bagian ini Allahku digambarkan Allah yang seperti apa ya? Allah yang benci kepada dosa misalnya, Allah yang berdaulat, mungkin Allah yang mengasihi. Dan di bagian ini kira-kira respon saya kepada Allah itu apa? Gitu. Ya. Lalu bagaimana saya membaca bagian ini, saya relasi kepada sesama itu harusnya bagaimana? Nah, kita coba tanyakan hal-hal seperti itu. Tentu tergantung konteks ayat yang kita baca. Nah, setelah kita memikirkan dan kita mendapatkan poin-poin tadi, yaitu bisa pakai, kalau ada waktu lebih ya kita bisa baca komentari atau cari di internet tentang bagian ini. Nah, kita setelah mendapatkan poin-poin kebenaran tadi, kita coba memeditasikannya. Dalam pengertian, kita mencoba menjadikan poin-poin itu bukan sekedar kita mengerti di otak, tetapi betul-betul mengena di hati kita. Katakanlah poin di mana kita dapat, oh bagian ini kita melihat Tuhan itu mengasihi saya. Hal yang umum, ya kita tahu. Tapi bagaimana nih kita waktu baca ini kita bisa betul-betul ngeh bahwa Allah kita itu betul-betul mengasihi kita. Nah ini yang perlu kita momen untuk meditasi. Ini perlu waktu di mana mungkin kita mengingat apa yang terjadi dalam hidup kita belakangan ini mungkin, atau di masa lalu, atau kita mencoba memikirkan hal-hal yang membuat ini lebih masuk ke dalam hati kita. Dan terutama kita juga mendoakan ya, bagian ini. Kita merenungkan bagian ini sambil kita berdoa, Tuhan saya betul-betul pingin merasa Tuhan itu betul-betul mengasihi saya. Seperti yang di ayat yang baru saya baca ini. Nah kira-kira itu hal-hal yang saya rasa kalau kita lakukan secara rutin, sekali lagi mungkin tidak selalu ada pengalaman intens bersama dengan Tuhan, tapi saya yakin itu adalah hal-hal yang sebetulnya membangun relasi kita sama Tuhan. Ya mungkin apa yang kita lakukan hari itu kelihatannya biasa saja, tapi seperti tadi sudah disampaikan Kak Riki, Kak William ya, dalam momen-momen tertentu dalam beberapa hari kemudian misalnya, kita kembali diingatkan sama ayat-ayat yang baru saja kita baca hari ini, dan di situ kita baru merasakan pengalaman yang intens. Nah, itu pun bisa terjadi. Nah, intinya sebetulnya saya rasa kalau tanya bagaimana, ya banyak cara, ya, dan caranya nggak terlalu sulit sebetulnya. Cuman perlu konsistensi aja. Ya. Perlu kita tuh memang mau siapin waktu untuk duduk, ya jangan mikirin yang lain dulu, matikan yang lain kalau nggak perlu. Dan kita coba duduk, membaca firman dengan ekspektasi ini adalah perkataan Tuhan. Tuhan sedang mau bicara sama saya. Ya, Tuhan tolong saya untuk bisa mendengar suara Tuhan. Kita baca, kita pikirkan, dan kita renungkan. Kira-kira seperti itu. Oke, thank you banget Kak Ivan.